maka saya punya hak suara kan, mengusulkan Bu Uci sebagai Ketua Gugus Depan Putri karena beliau orangnya hadir. Yang kedua sudah mengikuti kegiatan persiapan Mugus yang kemarin sehingga paling tidak punya bekal untuk kedepannya seperti apa. Oke, terima kasih. Untuk yang lain monggo. Ini saran dari Kak Bigus, Bu Uci, yang lain setuju? Iya, Ketua Gugus Depan Putri Pangkalan Senak. Kata Bu Uci Susiati. Untuk selanjutnya karena sudah terpilih kami terpilih calon pengurus Gudeg putra maupun putri, kami bacakan berita acara. Kami langsung membacakan berita acara pemilihan Ketua Gugus Depan Banjarnegara 14.005 dan 14.006 Pangkalan SD Negeri 1 Bantar tahun 2024. Kami bacakan pada hari ini Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 melalui forum musyawarah Gugus Depan 14.005 dan 14.006 bertempat di SD Negeri 1 Bantar telah dilaksanakan pemilihan Ketua Gugus Depan dengan hasil keputusan sebagai berikut. 1. Telah disepakati pemilihan Ketua Gugus Depan dilakukan secara aklamasi dengan cara menentukan satu orang calon ketua ditunjuk sebagai Ketua Gugus Depan. 2. Berdasarkan hasil aklamasi maka diperoleh kesepakatan bahwa calon Ketua Gugus Depan yang terpilih adalah sebagai berikut. 1. Nama Jijing Saifuddin, jabatan Pembina Gudeg sebagai Ketua Gugus Depan 14.005 atau putra. 2. Uci Susiati, jabatan Pembina Gudeg Ketua Gugus Depan 14.006 atau putri. Berdasarkan hasil aklamasi selanjutnya Ketua Gugus Depan dapat terpilih untuk ditetapkan melalui surat keputusan musyawarah Gugus Depan. Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana isinya. Ditetapkan di Bantar pada tanggal 6 Januari 2024. Terima kasih atas waktunya. Untuk pemilihan kepengurusan sudah selesai, sudah kami lakukan. Selanjutnya untuk kami serahkan kepada sekretaris. Belum Pak. Visi-visi sama Bigus belum Pak. Belum ada. Keseluruhan dulu. Karena yang penting ke kepengurusan saja Bu. Yang perlu ditetapkan kepengurusan dan program. Nah, di program ini sampaikan dulu. Apa nanti setelah itu? Kan kepengurusan sudah, sekarang program selesai. Berarti program dari Saya. Kamal Gus. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan. Nanti baca semua, laporkan. Si Dewi. Oke. Esensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, karena sudah terbentuk kepengurusan Mapigus, maka saya akan menyampaikan visi misi atau rencana kerja Gugus Depan Banjarnegara 14.005 dan 14.006 Pangkalan SD Negeri 1 Bantar untuk masa bakti 2024-2026. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Ini SK-nya nanti ya Pak. Saya sampaikan dulu untuk visi misi. Visi dari
Gugus Depan Banjarnegara Pangkalan SD Negeri 1 Bantar adalah mewujudkan anggota pramuka gugus depan yang taat, terampil, menguasai teknologi, berprestasi, dan peduli masyarakat. Misi kita ada 9. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan sesuai prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan, cinta tanah air, bangsa dan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan ujian syarat-syarat kecakapan umum dan kecakapan khusus. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ujian pramuka siaga Garuda. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup berbasis teknologi. 6. Menyediakan sarana prasarana penunjang kegiatan kepramukaan. 7. Mengikuti berbagai kegiatan lomba di tingkat kecamatan, kalau bisa sampai kabupaten dan seterusnya. Yang kedelapan, menyelenggarakan perkemahan dalam rangka pendidikan kepedulian dan kemandirian. 9. Mengembangkan kompetensi anggota dewasa. Program kerja kita untuk bidang kegiatan dan latihan peserta didik pramuka siaga, yang pertama adalah pencapaian SKU, insya Allah 3 tahun kita bertahap 2024 sampai 2026. Pencapaian SKK sama 3 tahun ke depan secara bertahap, ini targetnya peserta didik ya. Kemudian peningkatan mutu latihan pramuka siaga, baik itu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Itu target kita juga peserta didik, pelaksanaannya 3 tahun berjalan. Kemudian untuk persari, ini namanya program kerja ya, mudah-mudahan terlaksana. Persari, pertemuan pramuka siaga sehari, itu juga kita laksanakan selama 3 tahun ke depan. Kemudian ada lagi basar siaga. Nanti pelaksananya seperti apa, kita sambil belajar, kita laksanakan 3 tahun ke depan ya. Kemudian pesta siaga gugus depan yang selama ini sudah kita ikuti, ke depan mudah-mudahan masih bisa berlanjut untuk bisa mengikuti pesta siaga baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemudian pengiriman siaga ke tingkat kuartir ranting, syukur ke kuarcap ataupun ke Wardah, tapi mana buat gitu. Apalagi Kuarnas gitu. Itu menjadi program kita juga, ya mudah-mudahan tercapai paling tidak di tingkat ranting ya. Kemudian ini yang sesuai harapan kita adalah Pramuka Garuda. Pramuka Garuda harapannya paling boten tahun 2024 ini ada, meskipun baru beberapa anak. Kita kalau dibilang Garuda ya perlu waktu Pak. Bahkan mungkin di bulan Mei saja kita mungkin belum bisa menghasilkan 1-2, karena yang ada baru siaga mula. Siaga mula saja yang kemarin anak-anak ikut pesta siaga, baru beberapa anak. Nah itu nanti kita genjot, kita maksimalkan, kita gali lagi anak-anak yang punya kemampuan sampai di Pramuka Garuda. Kemudian untuk penggalang sama pencapaian SKU, paling tidak SKU untuk penggalang ramu, termasuk SKK penggalang ramu. Ini kita harapkan untuk bisa tercapai targetnya untuk peserta didik untuk 3 tahun ke depan 2024 sampai 2026. Kemudian peningkatan mutu latihan pramuka penggalang, ini untuk penggalang ramu ya. Sama 3 tahun ke depan. Kemudian geladian pemimpin regu untuk penggalang, perkemahan 1 minggu untuk penggalang, kemudian penjelajahan dan survival game untuk penggalang, terus bakti masyarakat ini juga untuk penggalang.
Demikian juga selain siaga, kita juga ingin pengiriman penggalan ke tingkat kuartir ranting, syukur bisa ke tingkat atasnya. Kalau penggalan ramu, berarti kita belum berhak untuk menciptakan pramuka Garuda ya. Di SD belum ada pramuka Garuda ya, untuk penggalan. Berarti kita jatahnya pramuka Garuda baru siaga ya. Kemudian bidang bersama antar satuan dalam gugus depan, itu harapan program ini bisa terlaksana. Ulang tahun gugus depan, berarti hari ini kita bisa katakan gugus depan terbentuk nama gitu. Iya. Ulang tahunnya tanggal 6 data. Diingatan Dari kita isi dengan kegiatan atau kemah sehari ataupun apa gitu ya. Jadi untuk memperingati ulang tahun gugus depan. Kemudian peringatan hari-hari besar agama maupun hari besar nasional. Kemudian bidang pendidikan orang dewasa. Ini target kita dalam pembina ya. Satu, mengadakan gelang ajar. Nah, gelang ajar itu seperti apa ya? Kami nanti masih banyak belajar. Apakah modelnya seperti observasi, supervisi pembelajaran itu apa yang lain? Melihat teman lain ketika sedang menyampaikan pembelajaran kepramukaan, pembina yang lain melihat atau bagaimana? Itu mungkin gelang ajar seperti itu ya. Kemudian pengiriman pertemuan karang pamitraan tingkat kuartir ranting. Paling tidak mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat atasnya lagi. Kemudian pengiriman pembina untuk kegiatan kursus pembina yang diadakan baik itu kuartir ranting maupun kuarcap. Kebetulan kalau sini sudah ada Bu Ci, Bu Rani, kemudian saya dan yang lain insya Allah sudah ada yang KMD Pak Jijin sudah ada, Bu Misem KMD sudah ya, Bu Umi sudah, yang belum dan nanti biar mengikuti di waktu yang akan datang. Karena Kamabikus saya dulu Kadika, istilahnya saya Kadika Pak, bukan KMD tapi Kadika, calon pendidik pramuka pada waktu itu. Kodorasi dan ada sertifikatnya juga itu dari universitas. Kemudian pengiriman pembina untuk pertemuan-pertemuan yang diadakan di kuartir ranting maupun kuarcap. Pertemuan gugus depan yang dihadiri oleh mabigus itu program kita mengikuti ya. Kemudian bidang tanda penghargaan ini untuk pembina. Barangkali ada pembina yang berprestasi atau mungkin muncul, itu kita targetkan juga untuk pengusulan tanda penghargaan bagi pembina gugus depan. Entah itu bentuknya seperti apa, kami juga belum. Mungkin kayak saya tinggu Pak Najib juga mungkin banyak sekali. Kemudian pemberian bintang tahunan untuk peserta didik. Bintang tahunan bintang tahunan dari kertas apa dari apa ya? Untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik juga. Kemudian pemberian TKK sesuai dengan kecakapan anak. Bahkan kalau pramuka Garuda itu paling tidak punya 20 kecakapan ya, kecakapan khusus. Itu sebagai syarat jadi pramuka Garuda. Kemudian untuk bidang sarana dan administrasi, ini kita sambil berjalan melengkapi administrasi dan sarana penunjang kegiatan gugus depan. Yang pertama, buku induk gugus depan, buku jurnal kegiatan harian mingguan, buku administrasi keuangan, daftar inventaris gugus depan, buku tamu gugus depan, laporan semester gugus depan, catatan peristiwa penting gugus depan, pengadaan tenda pramuka. Dan ini kurang lebih pesen dan harganya tidak murah Pak Azhar, maka perlu waktu untuk bisa masuk sampai arkas. Kemudian pengadaan alat pioneering seperti yang kemarin dilombakan itu, anak butuh tali, butuh tongkat dan sebagainya, di lapangan dilombakan ketika ada kegiatan perkemahan ya.
Kemudian bendera gugus depan ini yang kita punya ya baru minim. Bendera tunas kelapa insya Allah ada ya. Bendera pramuka sedunia yang ungu itu. Kemudian bendera pandu sedunia. Bedanya apa Pak? Yang ungu sama yang pramuka sedunia. Apa yang dulu hijau itu ya? Bukan. Belum paham. Beda. Nanti bisa belajar lagi. Kemudian bendera semafor ada tapi tidak ditampilkan di sini. Kemudian yang bendera kompas perbaikan papan nama gugus depan, kebetulan papan namanya sudah ada, gitu. Cuma nomornya yang belum ada Pak. Karena saya tahu nomor gugus depan ini baru-baru terakhir ini. Dulu gugus depan nomor piro bantah sih gugus depannya nomor piro. Kemudian tanda TKU, TKK, TPG. TPG itu tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda. Kemudian untuk pengabdian masyarakat itu penggalangan dana bantuan korban bencana. Barangkali perlu kepedulian kita kepada masyarakat, tidak harus masyarakat setempat, kadang-kadang masyarakat desa lain maupun masyarakat lingkungan yang lain lah, ya. Bahkan sampai ke luar negeri kadang-kadang. Kemudian peran peduli lingkungan, penghijauan lahan, ini juga tidak mudah. Tanaman kita saja belum hijau ya Pak, sajane aku isin asli. Pot betina di tepani bal itu kurang niku angel Bu. Nah, itu juga menjadi program kami juga ke depan bagaimana menghijaukan SD Negeri 1 Bantar, termasuk kepedulian kebersihan lingkungan. Ini juga PR kita yang senantiasa tidak henti-hentinya setiap hari Pak. Dan peran komite besar sekali, bagaimana membuat SD Negeri 1 Bantar menjadi bersih. Raketan Pak Komite itu pray ngangkuti sampah di bidang mari ono berbagai masalah. Terus sangat Pak Komite ngapunten sangat ini boten sakit balas napa-napa jan boten sakit balas napa-napa nggih. Tahu-tahu saya berangkat pagi itu sini sudah kosong Pak, sudah diangkuti termasuk semester yang kemarin juga. Karena musim hujan, bakar sampah susah sekali, sehingga sampah setiap hari numpuk. Harapan kami paling tidak anak-anak bisa mengumpulkan sampah dari tong-tong sampah itu sampai ke tempat pembuangan sampah, numpuk di situ, paling orang dari sakit bakar. Itu saja membuat pembiasaan anak itu juga perlu waktu. Ternyata tidak serta-merta. Bar mangan ya sampai kadang-kadang nek boten disimpen tak mriki. Nah itu tugas-tugas kita ke depan. Kemudian bidang keuangan, iuran anggota gerakan pramuka. Ini suatu organisasi bisa berjalan kalau memang perlu, kalau memang ada anggarannya, ada iurannya. Nah itu untuk iuran itu perlu kita bahas hari ini juga apa tidak. Misalnya kalau anggota dewasa berapa setiap bulan, kemudian untuk peserta didik berapa setiap bulan, itu kan perlu kesepakatan dengan Bapak Ibu anggota komite. Misalnya kalau dewasa sih saya cukup mengkoordinasi Bapak Ibu pembina, ya. Kalau anak-anak kan perlu persetujuan komite. Misalnya sebulan apa 500 rupiah, apa 500.000. Kan saya tidak ingin memberatkan penjenengan. Nggak mungkin saya berpatok sebulan iuran 500.000 pramuka kan boten ya. Misalnya satu bulan kalau 5.000 kabutan atau boten, misalnya kayak anak-anak menyisihkan 500 rupiah 10 kali terbentuk uang 5.000 lah. Nanti ada bendahara yang mengumpulkan khusus untuk keuangan pramuka, sehingga di bukus yang akan datang nanti Kamabigus bisa laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun keuangan yang terkumpul maupun yang digunakan. Begitu. Hari ini saya tidak laporan karena saya merasa
belum terbentuk Mabikus Azhar. Sehingga kemarin kalau ada kegiatan di tingkat kecamatan itu yang punya kop itu Pak komite, jadi minta uang 15.000 untuk iuran kemah Pak, tapi yang tanda tangan Pak Azhar, saya hanya mengetahui, sehingga yang harusnya laporan kan Pak Azhar harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi insya Allah uang yang sudah diamanatkan oleh wali murid kita gunakan maksimal untuk kepentingan anak dan juga mencukupi segala kebutuhan yang ada hubungannya dengan ujian. Kemudian sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat itu sumber dana yang kita programkan. Dari pihak lain yang tidak mengikat ya kalau sekarang baru marah-marahnya partai politik mungkin kan misalnya gugus depan SD Batar belum tak sumbang semene tapi nyoblos nyom itu kan mengikat kan diwenehi sekian tapi kudu nyoblos gitu. Itu namanya mengikat. Nah ini harapan kita ya oleh sumbangan tapi seorang mengikat gitu. Itu demikian yang bisa saya sampaikan untuk visi misi atau rencana kerja gugus depan 14.005 14.006 Pangkalan SD Negeri 1 Batar untuk masa bakti 2024 sampai 2026. Yang perlu saya inginkan pengesahan adalah selain program tadi juga iuran anggota gerakan pramuka. Ya kan? Nah ini yang ini dulu untuk rencana kerja kira-kira bisa disetujui Bapak Ibu atau ada yang perlu harus dihilangkan? Kan tadi hanya baru rencana ya. Bisa diterima atau ada yang harus dihilangkan kira-kira ora iso kelakon ibu kira-kira gitu. Apa temen nek dicapai nang kene misalnya seperti itu. Monggo semuanya punya hak suara kecuali Waran dan peninjau. Pasar barangkali dilanjut saja pelaksanaannya semampunya sesuai situasi dan kondisi. Berarti insya Allah rencana ini disetujui semuanya ya. Kita lanjut tadi untuk iuran keanggotaan sekaligus Pak. Ya. Iuran keanggotaan tadi saya sampaikan bahwa iuran itu terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka dewasa. Pramuka dewasa dalam hal ini adalah pembina, ya, guru. Termasuk kepengurusan betul. Pengurusan kayak iuran gitu. Baik pembina. Sekarang jadi komito. Iya, memang pramuka begitu. Nah itu seperti itu, monggo itu dari Kak Waran yang jelas ya. Penjenengan anggota komite termasuk juga anggota dalam struktur organisasi kepramukaan di gugus depan Batar, jadi juga punya kewajiban dalam hal sumbangan sumbangan anggota dewasa, pramuka dewasa selain pembina pramuka. Tadi saya sampaikan untuk iuran pramuka siaga penggalang ini dibuat sama atau beda? Apa disamakan saja? Disamakan saja. Kemudian besarannya badhe sepinten? Per bulan ya. Per bulan mawon dong tiap hari. Per bulan dong Mas. Sehingga dengan adanya iuran itu ketika ada kegiatan di luar, kami tidak minta lagi untuk menarik iuran insidental, minta kepada komite sekolah. Begitu harapan kami. Dengan punyanya dana khas iuran. Jadi nggak minta ke
Jumat sudah ada infak ya. Bulanan sudah tanggal 6. Ini sudah tahun. 5.000 disetujui Karena kebanyakan per bulan kan? per bulan. Mungkin kalau 1.000 saja ini masukan ya. Kalau 1.000 saja kan 1 bulan sudah Termasuk ini untuk bayar iuran di keluarkan loh mas. Pak. 1.000 lah keluaran kita. Berarti kan 4.000 ya. Per tahun. Kok di jalur keluaran kakak? Apa pintar monggo? 5.000. 5.000 bismillah. Bismillah 5.000. Insya Allah orang rebutan deh. Anak-anak. Yang dewasa mau dibuat sama apa beda? Beda. Kamu tanya boleh juga kalau jalan juga itu beda. Malah dewasa ngerokok. Monggo. Tadi yang 5.000 untuk anak-anak Del ya. Ya, kemudian untuk dewasanya Mbak Peter, Pak Guru-guru juga manut ini. Saya juga mengeluarkan nanti. Peter Ya 10.000. Kali 2 lah ya. 10.000. saya tidak ingin memberatkan juga. Anak-anak 5.000 dewasa. 10.000 pripun? 10.000 per bulan nggih. Sama mawar deh. Masuk ada kalau itu aneh lah. Berarti 15.000. Dengan transfer. Pripun iki? Sami pinten? 5.000. Oh 5.000 pripun Pak Kualan? Masa itu. Mungkin ada keringanan bagi orang tua siswa yang punya putra 2 apa 3, mungkin bayarnya 1 lah. Putranya ada yang kelas 1, ada yang Pripun itu yang anaknya kembar, anaknya lebih dari 1 di SD ini bayarnya cuma 1. dan foto nomor orang tua. Oke. Jadi iurannya sama ya, dewasa sama anak-anak sama. Del? Sama? Sama. Oke, sama. Guru ini sih nang orang. Udah sing jaluk podo. Komitmennya jadi jaluk 10.000 kok. Gurune sing jaluk. Kalau sudah disetujui, saya bacakan berita acara untuk kali ini ya. Pada hari Sabtu, tanggal 6 bulan Januari tahun 2024, bertempat di SD Negeri 1 Bantar, telah diadakan musyawarah gugus depan tentang iuran anggota gugus depan dengan hasil sebagai berikut: menetapkan iuran anggota gugus depan setiap bulan, baik untuk anggota pramuka siaga, anggota pramuka penggalang, dan anggota pramuka dewasa sebesar Rp5.000. Iuran tersebut di atas dibayarkan setiap bulan, dilakukan saat pertemuan peserta didik pramuka, atau pertemuan anggota dewasa setiap bulannya. Kalau misalnya 1 bulan tidak ada pertemuan, ribet Pak. Didobel, itu kabutan. Diusahakan Pertemuan ada. Diusahakan. Kita usahakan setiap bulan ada pertemuan ya, meskipun evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Makanya kan boleh dipeserta koordinasi lewat anak-anak, ada yang diberi tugas menarik. Ya, tapi guru harus mengawasi, memantau, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian berita acara yang dapat ini dibuat agar dapat dipergunakan sepenuhnya. Bantar 6 Juli 2024. Pimpinan sidang harusnya siapa? Dokter ini Pak Cici gitu. Jadi
Ngapunten ini saya jadi troll punyanya Pak Jaji. Waktu berikutnya kita kembalikan ke Pak Jiji untuk dibacakan itu. Ini susunan pengurus. Untuk selanjutnya dibacakan keputusan ya, keputusan susunan kepengurusan. Susunan pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan, pengurus Gugus Depan, Dewan Kehormatan dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gugus Depan, Pangkalan SD Negeri 1 Bantar masa bakti 2024 sampai dengan 2026. Majelis Pembimbing Gugus Depan. 1. Sri Sumiati SPD, Jabatan Ketua Mabigus. 2. Azhar Saiful Rahman, Jabatan Wakil Ketua Mabigus. 3. Siti Ngafia SPD, Jabatan Sekretaris Mabigus. 4. Jijin Saifuddin SPD, Jabatan Anggota Mabigus. 5. Uci Susiati SPD SD, Jabatan Anggota Mabigus. 6. Nur Kholis, Jabatan Anggota Mabigus. 7. Asih Mujianti, Jabatan Anggota Mabigus. 2. Pengurus Gugus Depan. 1. Jijin Saifuddin SPD, Jabatan Ketua Gudeg Putra, Pangkalan SD Negeri 1 Bantar. 2. Toto Sumarsono SPD, Jabatan Pembina Siaga Putra. 3. Jijin Saifuddin SPD, Jabatan Pembina Penggalang Putra. 4. Uci Susiati SPD SD, Jabatan Ketua Gudeg Putri Pangkalan SD Negeri 1 Bantar. 5. Rani Mutmainah SPD SD, Jabatan Pembina Siaga Putri. 6. Siti Ngafia SPD, Jabatan Pembina Penggalang Putri. Susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan. 1. Nur Kholis, Jabatan Ketua DK Gudeg Putra. 2. Jijin Saifuddin, Jabatan Wakil Ketua Putra. 3. Toto Sumarsono, Jabatan Anggota Putra. 4. Asih Mujianti, Ketua DK Gudeg Putri. 5. Uci Susiati, Jabatan Wakil Ketua Putri. 6. Rani Mutmainah, Jabatan Anggota Putri. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan Pangkalan SD Negeri 1 Bantar. 1. Tohirun, Jabatan Ketua LPKG, Lembaga Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Kata sebetulnya orang Ini kata Lembaga Pemeriksa Keuangan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. 2. Iurannya juga di. Pemeriksa 2. Umi Zainah, Jabatan Sekretaris LPKG. 3. Misem, Jabatan Anggota LPKG. Demikian kami bacakan susunan pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan, pengurus Gugus Depan, Dewan Kehormatan dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Gugus Depan Banjarnegara 1405 dan 1406 Pangkalan SD Negeri 1 Bantar masa bakti 2024-2026. Dinyatakan sah. Kami ketuk palu berapa kali Pak? 3 kali.
kami ketuk 3 kali ketukan untuk menandakan keabsahan susunan kepengurusan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lalu selanjutnya demikian waktu selanjutnya kami serahkan ke pembawaan acara. Non sewu, ini acara baru sampai di sidang-sidang sampai keputusan. Kita skors dulu untuk sholat dan istirahat makan ya. Setelah ini sekitar setengah jam cukup Pak? Setengah jam cukup sholat sama makan? Cukup. Kita lanjutkan nanti dengan pelantikan. Sekaligus pelantikan karena Kak Kuarannya ada dan Kak anggota Mabiran ada. Monggo waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Setengah jam kemudian setelah sholat makan jam 12:30 kembali lagi ke ruangan ini untuk melanjutkan acara ini. Ya Pak, betul sangat